Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita lanjutkan materi kita mengenai data, informasi, dan pengetahuan. Jadi, dalam materi ini saya akan mencoba menjelaskan perbedaan dasar dari data, informasi, dan pengetahuan. Saya coba share, mudah-mudahan sudah terlihat. Nah, di sini ada definisi mengenai data, informasi, dan pengetahuan. Data apa, informasi apa, dan knowledge apa. Di sana bisa kita baca bahwa data adalah unorganized fact, ya, unorganized and unprocessed fact, static, a set of discrete fact about event. Jadi data itu merupakan suatu fakta, ya, fakta yang belum terproses, ya, atau belum terorganisasi dengan baik, ya, bentuknya statik, ya, atau himpunan dari kumpulan fakta atau kejadian yang sifatnya diskrit, ya. Kemudian informasi ini adalah suatu aggregation of data that make decision making easier. Jadi merupakan apa ya, semacam bagaimana data ini diolah, ya, sehingga memberikan suatu informasi kepada user untuk mempermudah pengambilan keputusan, ya. Dan bedanya lagi di sini ada knowledge, ya. Knowledge ini is derived from information in the same way information is derived from data. Jadi knowledge ini bentuk diekstrak lagi dari informasi, bisa juga diekstrak dari data sehingga memberikan suatu pengetahuan pada user. Secara singkat, data, informasi, dan pengetahuan bisa saya contohkan sebagai berikut. Jadi misalkan saja saya memiliki katakanlah di sini ada nomor, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini ada katakanlah penjualan, ya, mungkin dalam satuannya bisa ton, bisa rupiah, ya, mungkin di sini katakanlah 200, 250, sini mungkin 305, sini 350, sini mungkin berapa, 395, ya. Ini data, ya. Data ini pada penjualan, ya, penjualan pada katakanlah ini katakanlah bulan, ya, bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Ya, ini apalah artinya ini, ya. Ini artinya contoh, ya, contoh suatu apa, data, informasi, atau pengetahuan kira-kira. Ini contoh dari data, ya. Contoh dari data. Oke. Nah, kalau seperti ini datanya, kira-kira informasinya di mana? Nah, salah satu informasi yang bisa disajikan dari data ini adalah, contohnya adalah mungkin saya bisa memberikan di sini informasi mengenai total penjualan, ya. Kalau di Excel tinggal ditulis, ya, di sum ini kita jumlahkan, dan ini adalah total penjualan selama 5 bulan, atau kita juga bisa memberikan suatu informasi mengenai rata-rata, ya. Mungkin ini rata-ratanya bisa dilihat. Oh, rata-ratanya setiap bulannya 300. Ini bentuk informasi, ya. Jadi jelas, ya, ada perbedaan antara data dan informasi. Kemudian pengetahuan, kira-kira di mana pengetahuan? Nah, pengetahuan ini kita dari data ini, ya, kita bisa melihat ada tren, ya, tren dari penjualan setiap bulannya, ya.
Dilihat di sini trennya naik terus ya, positif. Ya, kita bisa lihat di sini nih kalau saya buat dalam bentuk semacam grafik ya. Kita coba lihat menggunakan plot ya. Nah, ini adalah trennya ya, trennya naik. Kemudian dari sini mungkin saya coba lihat ya, formatnya ini saya coba mengganti layoutnya yang sedikit lebih manis ya. Nah ini, oh ternyata sebenarnya ada hubungannya ya antara si Y dan si X ya. Di sini bisa terlihat nih ya, antara hubungan bulan dan penjualan ya, ini ada hubungannya ya. Jadi hubungannya adalah kalau di sini 49X plus 153. Jadi kalau saya coba buat ya, ternyata ini ada hubungannya. Bentar, coba kita pindahkan si chart ini. Ya, jadi ini sebenarnya ada hubungannya antara X dan Y. Nah, hubungannya ini adalah salah satu pengetahuan. Jadi beda antara data, informasi, dan pengetahuan. Data itu adalah tadi merupakan datanya, ya, angka-angkanya. Kemudian informasi itu merupakan bisa jadi berupa penjumlahan, bisa berupa rata-rata, dan sebagainya. Jadi sedikit lebih tingkat dibandingkan data. Kemudian kita juga mencari hubungannya, itu dapat berupa bentuk pengetahuan. Ya.